Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang desentralisasi sistem pendidikan nasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Era Yuni Rindiani dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan teman saya Anis Fahmi dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, dan Abida Alisa Salsabila dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian desentralisasi sistem pendidikan nasional, yaitu suatu proses di mana lembaga yang lebih rendah kedudukannya menerima pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan segala tugas pelaksanaan pendidikan, termasuk pemanfaatan segala fasilitas yang ada serta kebijakan dan pembiayaan. Menurut Rondinel, terdapat 4 bagian desentralisasi, yaitu yang pertama, dekonsentrasi, yaitu pembagian sebagian kewenangan atau tanggung jawab administratif. Yang kedua, delegasi, yaitu pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan. Yang ketiga, devolusi, yaitu untuk mentransfer kewenangan. Yang keempat, privatisasi, yaitu tindakan pemberian kewenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abida Alisa Salsabila akan melanjutkan presentasinya, yaitu tentang jenis-jenis desentralisasi sistem pendidikan nasional. Secara konseptual, terdapat 2 jenis desentralisasi pendidikan, yaitu yang pertama, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Lalu yang kedua, desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Adapun pengertiannya yaitu pengertian konsep desentralisasi pendidikan yang pertama berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintah dari pusat ke daerah. Sedangkan konsep desentralisasi yang memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pemerintahan. Jadi ada 2 jenis desentralisasi pendidikan ya. Lalu apabila dilihat dari wewenangan yang diberikan, desentralisasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu dekonsentrasi, yang kedua delegasi, dan yang ketiga devolusi. Yaitu dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Hal ini bentuk terlemah dari desentralisasi karena tidak lebih sekedar memindahkan tanggung jawab manajemen dari pusat, tetapi pemerintah pusat masih mempunyai kontrol penuh. Lalu yang kedua ada delegasi. Delegasi adalah desentralisasi dalam bentuk yang lebih defensif, yaitu lembaga-lembaga pusat meminjamkan wewenang kepada pemerintah di tingkat-tingkat yang lebih rendah atau bahkan ke organisasi-organisasi otonom. Lalu yang ketiga ada devolusi. Apa itu devolusi? Devolusi adalah bentuk desentralisasi yang paling besar pengaruhnya, yakni menyerahkan kewenangan keuangan, administrasi, dan urusan pedagogik secara permanen dan tidak dapat dibatalkan secara tiba-tiba oleh pejabat di pusat begitu saja. Jadi seperti itu. Yang lalu berikutnya yaitu regulasi desentralisasi sistem pendidikan nasional. Adapun dasar pelaksanaan desentralisasi pendidikan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan dan orientasi dari desentralisasi pendidikan sangat bervariasi berdasarkan pengalaman desentralisasi pendidikan yang dilakukan di beberapa negara Amerika Latin, yaitu di Amerika Serikat dan Eropa. Jika yang menjadi tujuan adalah pemberian kewenangan di sektor pendidikan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, maka fokus desentralisasi pendidikan yang dilakukan adalah pada pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal atau dewan sekolah. Jadi implisit ke dalam strategi desentralisasi pendidikan yang seperti ini adalah
target untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Jadi dalam pengertian ini implisit atau strategi yang digunakan itu adalah target untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Lalu di pihak lain ada yang berpendapat bahwa jika yang menjadi tujuan desentralisasi pendidikan adalah peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas hasil proses belajar mengajar tersebut, maka desentralisasi pendidikan lebih difokuskan pada reformasi proses belajar mengajar. Seperti itu. Ruang lingkup desentralisasi pendidikan, sistem nasional. Menurut Jalal dan Mustafa, dalam bukunya Sherozi, ada dua konsep yang berbeda, tetapi saling terkait dalam desentralisasi pendidikan. Konsep pertama berkenaan dengan isu umum desentralisasi, yaitu transfer otoritas kebijakan pendidikan dari pusat ke daerah. Dalam konsep ini, pemerintah harus memberikan kebijakan-kebijakan pendidikan kepada pemerintah daerah beserta dana yang dibutuhkan, guna untuk membiayai tanggung jawab dan dibebankan. Pemerintah perlu menghitung kebutuhan masing-masing pemerintah daerah, tetapi pemerintah daerah yang berhak untuk memutuskan berapa banyak dan belanja pendidikan apa yang diperlukan. Konsep kedua berkenaan dengan pergeseran berbagai keputusan pendidikan dari pemerintah ke masyarakat. Itu dasar dibalik konsep ini. Banyak masyarakat harus lebih tahu dan memutuskan sendiri program pendidikan yang dikehendaki, karena masyarakatlah yang akan memanfaatkannya. Dengan dua konsep tersebut, maka lebih dijelaskan bahwa tujuan utama desentralisasi pendidikan ialah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ada semacam konsensus global, khususnya di kalangan negara berkembang, bahwa melakukan desentralisasi adalah cara terbaik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Karena mutu pendidikan ditentukan oleh banyak faktor yang saling terkait, maka desentralisasi pendidikan melibatkan pendelegasian keputusan tentang beberapa faktor. Menurut Detiknas, fungsi-fungsi yang dapat didesentralisasikan ke sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dan evaluasi program sekolah. Sekolah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah. Sekolah juga diberi kewenangan untuk melakukan evaluasi, khususnya evaluasi internal dan evaluasi diri. Yang kedua, pengelolaan kurikulum. Sekolah diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, pengelolaan proses belajar. Sekolah diberi kebebasan untuk memilih strategi, metode, dan teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru, dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan ketenagaan. Pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penghargaan sanksi, hubungan kerja, hingga evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah dapat dilakukan oleh sekolah kecuali guru pegawai negeri yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya. Yang kelima, pengelolaan peralatan dan perlengkapan. Pengelolaan fasilitas seharusnya dilakukan oleh sekolah mulai dari pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan hingga pengembangannya. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas baik kecukupan, kesesuaian, dan kemutakhirannya, terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya secara langsung dengan proses belajar mengajar. Yang keenam, pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan terutama pengalokasian atau penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah.
Sekolah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah. Selanjutnya, pelayanan siswa. Pelayanan siswa mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan, pembinaan, pembimbingan, penempatan untuk melakukan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja, hingga pengurusan alumni telah didesentralisasikan. Yang kedelapan, hubungan sekolah dan masyarakat. Esensi hubungan sekolah dan masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial yang sudah merupakan kewenangan sekolah. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan dari awal sampai akhir. Apabila kami ada salah kata, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.